Pernah gak sih lu tuh ngerasa kayak lu tahu pengen jadi apa, mimpi apa, tapi lu tuh nggak tahu cara mulainya atau nggak tahu cara jalan ke sananya gimana. Alhasil kita tuh jadi males, nggak ada motivasi. Terus akhirnya kita mikir, ya udah deh, toh juga nggak bakal kesampaian. Jadinya mimpi cuma jadi mimpi. Oke, assalamualaikum Sobat Sidap Golden People. Gue Alfa Rafiki, edutainment creator, teman yang siap menemanimu untuk melangkah bareng agar bisa menjadi manusia yang berbakat, bermartabat, dan bermanfaat. So, buat teman-teman yang mau melangkah bareng, monggo di subscribe. So, di video kali ini gue bakal membahas dua gold point. Yang pertama Wheels of Life, yang kedua Target Smart yang pertama kali ditemukan oleh George Doran pada 1981. Analoginya Wheels of Life itu, atau kita singkat aja WHL, itu merupakan beberapa destinasi wisata lah ya bahasanya yang mau kita tuju. Yang dimana kita kalau bisa ke sana tuh bahagia gitu. Sedangkan Target Smart ini ibarat cara untuk mendapatkan peta atau rute yang tepat, kendaraan yang tepat, cara mengendarai yang tepat, agar kita bisa sampai ke destinasi wisata tersebut. So, agar gold point-nya nggak cuman setengah-setengah, tonton sampai habis. Oke, yang pertama, Wheels of Life, sebuah lingkaran kehidupan yang di dalamnya memuat 10 nilai kehidupan yang kita sebut dengan domain. Yang dimana semakin kita penuhi dan kita seimbangkan, itu akan semakin menumbuhkan fulfillment, rasa bahagia. Domain-domain tersebut terdiri dari karir, keuangan, spiritual, pengembangan diri, sosial, kesehatan, lingkungan, kontribusi, hobi, dan hubungan. Ada 10. Jadi semakin seimbang antara semua domain-domain yang tadi, itu akan semakin baik, semakin menimbulkan fulfillment. Kalau kita hanya condong di satu domain saja atau di beberapa domain dan menghiraukan yang lainnya, semakin sulit kita mendapatkan kebahagiaan dan cenderung akan mengganggu kesehatan mental kita. Misal kita hanya terpenuhi nilai sosialnya, tapi gaji kita tuh kurang, untuk biaya hidup kita tuh kurang, maka domain keuangannya kurang. Kalau karir kita bagus, meningkat terus, tapi di hubungan keluarga kita anjlok, broken home, ya nggak seimbang juga kan. Kalau misal keuangan kita yang bagus, gaji oke, tapi tempat lingkungan kita nggak memadai, nggak suportif, ya tinggal bertanya aja sampai kapan akan bertahan gitu kan. Jadi 10 nilai domain tadi sangat perlu kita perhatikan untuk kita seimbangkan. Sekarang coba pikirkan kondisi idealmu pada domain atau salah satu aja deh, salah satu domain tersebut. Untuk domain keuangan, kamu bakal ngerasa ideal kalau kamu punya tabungan 100 juta misal. Untuk domain keluarga, kamu akan merasa ideal kalau kamu bisa menelpon orang tua 5 kali seminggu misal. Untuk domain karir, kamu bakal ngerasa ideal kalau kamu bisa memiliki gaji 3 juta sampai 5 juta per bulan dalam tahun ini. Nah, dengan kita punya target dan kondisi ideal pada setiap domain, artinya kita sudah punya tujuan, destinasi wisata lah, atau kemana kita akan pergi. Nah, sekarang kita tinggal tentuin cara mendapatkan rute yang tepat, kendaraan yang tepat, cara mengendarai yang tepat, agar bisa sampai ke tujuan atau destinasi wisata tersebut, yaitu dengan cara Target Smart. Oke, langsung kita sikat aja. Yang pertama ada S, specific. Semakin detail, semakin bagus. Semakin dirincikan, semakin akurat. Contohnya jangan sekedar saya harus lebih sering menabung. Tapi harus dirincikan. Saya akan menabung 500.000 per bulan dalam 1 tahun untuk membeli laptop. Nah, atau sekedar saya akan rutin berolahraga untuk menurunkan berat badan. Harus spesifik, saya akan berolahraga jogging 30 menit setiap hari untuk menurunkan berat badan hingga 10 kilo. Nah, dengan target yang spesifik, target yang besar pun kita bisa pecah-pecah menjadi kecil. Jadi kita bisa memulainya besok gitu. Yang kedua, measurable, terukur. Dalam hal ini, target kita tuh bisa diukur, bisa di tracking sampai mana progresnya, agar bisa membantu kita untuk fokus, juga agar kita bisa mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat kita dengan target kita. Sehingga kita bisa mengerti berapa banyak waktu, tenaga, uang yang kita perlukan agar bisa mencapai tujuan kita tersebut. Harus detail, harus spesifik. iPhone berapa? iPhone 13. 13 itu 13 berapa? Pro Max kah? Pro doang kah? Harus detail guys. Tujuannya kalau semakin spesifik, semakin kita mengetahui berapa besar tujuan kita, berapa ukuran yang kita perlukan gitu loh. Contoh, jika kita mau membeli HP dalam setahun dengan harga 6 juta misal. Kalau kita spesifikkan seperti tadi kan kita akhirnya bisa ngukur berapa nih langkah-langkah kecil supaya bisa tercapai. Berarti kita harus menabung 6 juta dibagi 12 bulan sama dengan 500.000 per bulan. Nah, kalau kita udah tahu nih 500.000, ya udah tinggal kita kerahkan aja kan, tinggal aksi kita aja kan. Nah, pas bulan-bulan selanjutnya kita bisa cek atau track apakah target kita ini masih on progress menuju tujuan kita atau tidak. Alah bang, ngapain harus ribet-ribet kayak gitu? Gue minta orang tua pun bisa kok. Gue pinjol pun 5 juta, 10 juta bisa kok. Kenapa harus ribet-ribet? Ya, kalau lu masih bergantung dengan cara-cara instan kayak gitu ya
Ya terserah lu sih, kalau golden people mah dia bisa mandiri dan mencari jalan keluarnya sendiri gitu kan. Ngapain banyak gaya padahal yang beliin juga orang tua. Wow. Lanjut ah. Oke, back to the topic. Yang ketiga, achievable. Mampu dicapai. Ini berhubungan juga sama poin selanjutnya, tapi kita bahas ini dulu. Jadi poinnya sebesar apapun target lu yang lu pengen, itu selama masih bisa di-achieve sama orang, maksudnya udah ada orang yang mencapai, itu berarti bisa dicapai. Mau target lu beli mobil, mau beli rumah, mau jadi entrepreneur, mau jadi dokter, intinya target yang bisa dicapai. Tapi apapun dan sebesar apapun target yang lo pengen achieve, dan itu udah dibuktikan oleh orang bahwasanya itu bisa dicapai, kita perlu memerhatikan poin selanjutnya, yaitu R. R di sini ada dua, realistis dan relevan. Kita bahas yang realistis dulu. Jadi kalau kita punya target tuh boleh besar-besar, boleh tinggi-tinggi, tapi kita juga harus melihat keadaan kita saat ini. Poin apa, target apa yang bisa gue lakukan tahun ini, yang terdekat dulu, biar bisa mencapai tujuan besar itu. Oke, kita punya target besar di 5 tahun ke depan mungkin. Tapi kita jangan fokus ke 5 tahun depannya itu dulu. Kita fokus ke hari ini, bulan ini, tahun ini dulu. Apa ya yang bisa gue lakuin tahun ini agar bisa mencapai target yang besar tadi gitu loh. Karena kalau kita berfokus ke target yang besar ini, kita tuh cenderung negative thinking dan merasa nggak punya power untuk memulai dan berjalan ke sana. Alah, ini nggak bisa dicapai sih kayaknya sih. Akhirnya kita nggak mulai-mulai. Makanya kita harus mulai yang termudah dulu, sesuai kemampuan kita saat ini dulu. Ya nggak mungkin dong kita 50 juta mau dapat dari mana sekarang. Makanya kita rincikan sampai sekarang berapa ya, 50 juta ini gue potong-potong menjadi bagian kecil sampai hari ini bisa gue mulai untuk menabung. Inti poinnya bisa dimulai sekarang, bisa lo mulai secepat mungkin. R yang kedua, relevan. Pastikan bahwa tujuan atau target yang ingin lo capai itu penting dan emang selaras dengan tujuan lain yang bisa membantu lo untuk one step closer ke tujuan jangka panjang lo. Coba tanyakan ke diri lo, apakah dengan gue melakukan ini, ikut komunitas ini, ikut ekstra atau organisasi ini, bisa membantu gue untuk achieve mimpi gue selanjutnya. Misal gue memiliki target untuk masuk dalam komunitas atau pelatihan web design yang berbayar dalam setiap bulannya. Tapi saya ingin menjadi mechanical engineering atau mungkin event organizer yang sama sekali mungkin ada hubungannya tapi dikit gitu loh. Memang pasti ada manfaatnya, tapi pikir-pikir lagi, apakah hal itu bisa mengefisiensikan waktu lo dan tenaga lo untuk mencapai goalsnya lo. Dan yang terakhir, yang kelima, time range. Tentukan jangka waktunya. Ini hal yang terpenting juga dalam membuat target, agar kita bisa mempunyai track line dan deadline-nya gitu loh. Agar kita punya patokan dalam jangka waktu tertentu, kita diusahakan untuk mencapai goal tersebut. Jika kita tidak dibatasi waktu, kita tidak akan memiliki rasa urgensi. Karena tidak ada orang yang malas, adanya orang yang kebanyakan waktu. Contoh terdekatnya aja deh. SMA kita ditarget 3 tahun. Kuliah pun yang ditarget 4 tahun pun masih ada aja yang molor kan? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Gimana kalau nggak dikasih target waktu, tenggat waktu? Dari sini kita bisa menyadari pentingnya tenggat waktu. Satu lagi contoh untuk target yang lebih besar. Misal sama-sama kita mau beli BMW 700 juta. Tapi lu nih 1 tahun ke depan. Dan sedangkan gue masih 5 tahun atau 7 tahun lah. Pasti effort yang dikeluarkan tuh bakal berbeda dong. Lu bakal lebih kedorong kan karena udah deket nih. Sedangkan gue masih jauh. Maka dari itu, besar ukuran target yang sama tetapi dengan tenggat waktu yang berbeda akan menghasilkan tenaga, effort, dan tindakan yang berbeda. So that's it, Wheels of Life dan target SMART untuk merangkai tujuan kita yang mungkin belum kesampaian di 2022 dan semoga bisa tercapai di 2023 atau tahun-tahun ke depannya. Sekarang saatnya di awal 2023 ini kita harusnya bisa dong membuktikan ke diri kita sendiri kalau kita juga bisa kok punya target dan kita juga bisa mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Abis ini gue saranin lu langsung ambil buku dan rangkai goals-goalsnya mulai dari Wheels of Life tadi. Apa domain-domain yang ingin lu capai? Domain-domain yang sekiranya tahun ini lu pengen penuhi dulu. Karena nggak mungkin langsung setahun ini langsung 10 domain lu penuhin, nggak mungkin. Lu cari deh 1 atau 2, 3 poin yang mungkin bakal lu condongin di tahun ini. Dan dari beberapa domain tersebut lu rangkaiin goals-goalsnya. Dari yang terbesar sampai yang paling spesifik yang bisa lu mulai hari ini. Agar lu tuh bisa memulai steps awal lu untuk mencapai ribuan steps di depan sana yang menunggu lu gitu loh. Lu mau nunggu sampai kapan lagi baru mau mulai? Gue mah habis lulus aja sih. Sekarang mah masih sibuk organisasi, sibuk kuliah. Ingat, 1000 upaya kalau kita benar-benar mau. Dan 1000 alasan kalau kita nggak mau. Jadi pertanyaannya, lu itu benar-benar pengen achieve mimpi itu nggak? Karena kalau lu mau, ada ribuan steps di depan sana yang menunggu lo. 1000 langkah yang menunggu lo.
Kalau lu nggak mulai steps pertama lo dari sekarang, kapan lu mau achieve langkah ke 10 lo, langkah ke 100 lo, 500 lo, apalagi 1000-nya lo. Oh my god! Dan kalau lu nggak mulai steps lo dari sekarang, umur lo bakal semakin terkikis, kesempatan lo akan semakin berguguran. Al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau lo nggak manfaatin, lo yang bakal dimanfaatin. So that's it. Gue Alfa Rafiki dari Goldion. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Buka mata, muhasabah. Mari sama-sama melangkah.